my own world of make-believe. Jenderal melacak keberadaan Laurelin yang dia tebak Laurelin sudah mengetahui posisi Valerian. Tiba-tiba stafnya menghubungi ada 3 warga sipil yang mempunyai informasi penting untuknya. Ternyata mereka adalah trio Wek-Wek yang ingin menjual informasi. Tibalah Laurelin di lokasi. Ia melihat Valerian yang pingsan akibat skyjetnya yang jatuh. Ia lalu menyadarkannya. Langsung saja Valerian mengajaknya mencari komandan. Sontak Laurelin kesal karena Valerian tidak ada terima kasih sama sekali. Seperti biasa mereka adu mulut lagi. Jenderal memeriksa ruang rahasia yang menginterogasi makhluk mutiara atas informasi dari trio Wek-Wek. Laurelin terkagum dengan keindahan kupu-kupu di situ. Valerian mengingatkan untuk jangan menyentuhnya. Namun terlambat. Ternyata itu adalah umpan pancing. Valerian mengejarnya dengan sengaja menangkap kupu-kupu itu. Laurelin dibawa ke tempat makhluk-makhluk itu. Sedangkan Valerian mencari Glamopod untuk menyamar atas saran Alex. Jenderal kemudian meneliti DNA makhluk mutiara itu, namun tak ada yang cocok. Entah memang tak ada yang cocok atau sengaja dihapus dari pusat data. Lalu Jenderal mendapat kabar bahwa Valerian berada di tepi zona merah, distrik Lembah Surgawi. Valerian mulai mencari Glamopod. Seorang muncikari mendekatinya menawar yang dia cari. Di dalam ia disuruh duduk santai serta diiringi musik. Lalu datanglah seorang wanita dari kegelapan. Wow, ternyata Rihanna yang akan menampilkan tarian dewasa. Maaf ya dipercepat. Beres menari, wanita itu menghampiri Valerian menanyakan apa ia suka penampilannya. Dengan perlahan wanita itu membelai belakang kepala Valerian dengan tangannya yang terlihat aneh. Tiba-tiba saja dia berubah menjadi Laurelin. Sontak Valerian menodongkan senjata. Makhluk itu berubah lagi menjadi menteri. Sepertinya tadi dia membaca pikiran Valerian. Namanya adalah Bubble, makhluk biru seperti cumi yang bisa berubah-berubah bentuk. Valerian meminta bantuannya menyelamatkan Laurelin dengan jaminan ia mendapatkan izin tinggal karena ia imigran gelap. Menyamarlah mereka dengan bergabung menjadi Bowlan Bator dan memasuki wilayahnya. Di dalam mereka disuruh membawa makanan hidangan untuk Kaisar Bowlan III yang pilih-pilih makanan. Ketika kembali dalam barisan, mereka melihat Laurelin di urutan paling belakang dengan kostum mencoloknya. Kaisar sangat tertarik melihatnya. Namun bukan tertarik apa yang Laurelin bawa, melainkan tertarik dengan kepalanya yang ingin dia makan. Otomatis mereka langsung bertindak. Lalu mereka memisahkan diri lagi dan Valerian melawan sisa pasukan yang tersisa. Ternyata pasukan itu kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Valerian meminta Laurelin mempercayainya. Mereka bertiga tak segan berlari menghampiri pasukan itu. Namun bukan untuk bertarung, melainkan kabur melalui lubang yang berada di tengah-tengah. Jenderal datang dengan resimennya. Ia lalu menanyai kabar perkembangan Valerian dan komandan. Namun negatif. Menteri menghubunginya, memberitahu ia ditunjuk dewan untuk memimpin operasi ini. Ia menyetujuinya dengan syarat diberikan akses penuh ke data komandan. Langsung saja ia membuka data planet Mul. Perang melawan Ashirum Corm menyebabkan kehancuran planet Mul. Planetnya tak berpenghuni. Jenderal menanyakan siapa yang memimpin operasi itu. Tetap saja akses ditolak. Mereka bertiga jatuh ke pembuangan sampah. Namun sayangnya Bubble terluka akibat pertarungan tadi yang membuatnya tidak bisa hidup lebih lama. Sebelum mati ia berpesan, jagalah dia, cintailah sepenuh hati. Pengemus yang jatuh cinta selalu bisa diandalkan. Akhirnya Bubble mati menjadi abu. Pasukan 1 dipimpin Kapten Chris sudah siaga ditemani juga unit Catrons. Valerian berkata, dari awal kita sudah ditipu. Kita berada di zona mati tapi masih bisa bernafas. Dari balik dinding tiba-tiba keluar seorang makhluk mutiara yang menyambut mereka. Ternyata di dalam hanya ada lahan kosong beserta para penduduk planet Mul. Ada juga komandan yang sedang dalam keadaan pingsan. Mereka berdua menemui Raja. Raja berkata bahwa adiknya merasakan kehadiran kakak perempuannya karena dia telah memilihmu. Valerian meminta penjelasan.
Raja melanjutkan, setiap kaum mutiara meninggal maka ia akan melepas seluruh energinya dalam bentuk gelombang melewati ruang dan waktu, memasuki makhluk penuh kebajikan menjadi penjaga jiwanya. Laurelin menanyakan kejadian yang menimpa mereka. Raja menjelaskan, planet kami adalah surga. Kami hidup harmonis. Aktivitas rutin kami menyaring mutiara yang memiliki energi fenomenal yang bisa menyuburkan tanah, mengendalikan angin dan ombak. 3 kali setahun kami mempersembahkan apa yang laut berikan. Kita hidup harmonis berabad-abad, hingga kiamat tiba. Kaum lain perang secara brutal di atas planet. Dalam flashback si botak melaporkan misil telah terpasang. Atasan memerintahnya untuk menembakkannya. Ditembaklah kapal musuh hingga membuatnya jatuh ke planet Mul dan menghancurkannya. Putrinya tewas beserta 6 juta rakyatnya. Setelah itu kami mengambang bertahun-tahun di pesawat yang diambil dari reruntuhan. Lingkungan ini berbeda dari dunia kami. Maka yang pertama kami harus memahaminya. Menyerap pengetahuan luas yang tersimpan di pusat datanya. Kami mempelajari jutaan planet dan bintang. Kami mempelajari bahasa, matematika, fisika, kimia, dan filosofi. Kami mempelajari spesies tak terbatas termasuk manusia yang telah menghancurkan planet. Waktu tak mampu menghapus duka kami, tapi kami mulai merelakan mereka yang bertanggung jawab. Hingga suatu hari kami diambil pedagang rongsok yang menjelajahi galaksi. Setelah bertahun-tahun muatan penuh, mereka membawa ke tempat konstruksi raksasa. Dalam bayangan Alpha kami hidup tak terdeteksi, juga mengawasi dan mempelajari semua sampai kami memiliki pengetahuan dan peralatan untuk membuat pesawat sendiri. Planet kami telah hilang selamanya, tapi dengan pengetahuan ini kami dapat meniru dan memulihkan dunia kami yang hilang. Tapi kami kekurangan 2 hal, konverter Mul, kata Laurelin, dan mutiara, kata Valerian. Kami adalah saksi mata sejarah yang ingin manusia hapus. Lalu komandan dibangunkan lagi. Segera ia memerintah menangkap para makhluk planet Mul itu dengan segala argumen bohongnya. Laurelin dan Valerian yang sudah mengetahui faktanya justru membalikkan argumen-argumen itu dan menyudutkan komandan yang akhirnya mengakui kejahatannya sendiri. Ia berdalih dengan mengakui kejahatan sebesar itu maka akan membuat pemerintah menanggung klaim ganti rugi yang besar yang menyebabkan ekonomi kita tidak akan pulih-pulih. Lalu akan kehilangan supremasi dan keunggulan, hingga dijatuhi hukuman berat, lalu diusir dari Alpha. Karena kesal dengan tingkah komandan, Valerian akhirnya memukulnya hingga pingsan. Pasukan 1 dan Catherine sudah siap di zona merah. Valerian mengembalikan permatanya. Ketika Laurelin ingin mengembalikan konverternya, Valerian menahannya, lalu mengajaknya berbicara 4 mata. Valerian berdalih itu milik pemerintah. Laurelin tak suka karena itu sama saja dengan prinsip komandan. Valerian lebih setuju masalahnya lebih baik diserahkan ke pengadilan, tapi Laurelin tidak. Terakhir Valerian berdalih karena ia adalah prajurit yang harus menaati perintah. Laurelin langsung mensekaknya dengan berkata, itulah sebabnya aku tidak mau menikahimu karena kau tidak tahu cinta. Coba posisikan dirimu di sana. Mereka telah kehilangan putri dan negaranya, lalu mereka rela memaafkan. Itulah cinta sesungguhnya. Setelah mendengar khotbah itu, Valerian jadi terbuka. Ia setuju untuk mengembalikan konverter itu kepada mereka. Di luar dinding pasukan 1 sudah siap menyerbu. Jenderal merasa aneh dengan tidak adanya kontaminasi atau radiasi. Dengan adanya mutiara dan konverter itu, Ratu memasukkan mutiara-mutiara yang sudah digandakan itu ke dalam pembangkit energi. Kemudian energi itu disalurkan ke sebuah mesin. Mesin itu lalu memancarkan listrik ke seluruh tempat itu yang membuat tempat itu berubah menjadi seperti planet Mul yang sudah hancur. Ratu lalu mencabut jiwa putrinya dari Valerian dan Raja kemudian izin pamit. Para pasukan yang di luar memasang bom. Waktu mereka 4 menit sebelum bom itu meledak. Putra Raja memberitahu di luar banyak pasukan. Valerian meyakinkannya dia bisa membantu dengan meminta alat komunikasi keluar. Di selang proses Valerian menghubungi pusat, Raja keluar dari dinding beramai-ramai tanpa membawa senjata. Staf memberitahu jenderal ada komunikasi dari pesawat Destiny tahun 2005 yang diduga dari Valerian. Valerian menyuruh jenderal untuk menarik pasukan.
Tapi Jenderal menolak karena ia tidak bisa membaca kode DNA-nya. Laurelin langsung berkata, "Tak ada waktu untuk prosedur bodoh. Kami di sini bersama spesies yang dulu kalian musnahkan. Kau mutiara dari planet Mul." Jenderal membantahnya karena planet Mul tak berpenghuni. Valerian membalasnya, "Kau tahu itu tak benar. Komandan berada di sana. Dia yang memberi perintah, lalu merancang prosedur ini untuk menghabisi korban selamat." Neza berpendapat, mungkin ini sebabnya komandan menginterogasi makhluk itu. Jenderal langsung mematikan bomnya dan berkata, "Apakah komandan bersamamu?" Langsung saja mereka menyeret komandan dan memaksanya berkomunikasi. Jenderal lalu menginterogasinya. Bukannya menjawab, ia malah bergumam. Prajurit lebih memilih mati kematian daripada dipermalukan. Ia lalu menyuruh Ketron membinasakan semua, baik yang di lokasi ataupun di markas. Valerian menyangka jenderal yang memberikan perintah. Jenderal menyangka kapten. Kapten berkata, "Bukan kami, tapi Ketron menembaki kami." Tak segan Laurelin memukul komandan, dan Valerian membantu kapten sambil meminta bantuan Alex. Unit Ketron itu menghidupkan kembali bom. Jenderal menyuruh Neza mematikan kembali bom itu. Valerian dengan kecerdikannya melumpuhkan unit Ketron satu persatu. Valerian yang merasa waktunya tak cukup dari ledakan bom, langsung melompat ke dalam dinding. Meledaklah tempat itu disertai dengan keluarnya pesawat makhluk mutiara. Jenderal melihat layar monitor menunjukkan angka 1, yang berarti Neza berhasil menghentikannya tepat sebelum meledak. Dan ledakan tadi bukanlah ledakan bom, melainkan kapal yang memaksa keluar. Jenderal mengecek korban selamat. Untungnya kapten masih selamat bersama satu orang lagi. Ia lalu meminta laporan status. Kapten berkata, "Tak ada yang tersisa, hanya lubang besar. Mereka lolos menaiki pesawat. Dan agen kita, Valerian dan Laurelin, tak ditemukan. Dan komandan." Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil. Ketika dicek menggunakan teropong, ternyata itu adalah komandan yang diikat dan digantung. Jenderal memerintah menangkapnya. Sedangkan Valerian dan Laurelin terombang-ambing di angkasa di dalam kapsul tempat mereka berkomunikasi tadi. Mereka berdua lalu membicarakan hubungannya ke arah yang lebih serius dengan mantap. Dengan memberikannya Valerian kepada Laurelin permata dari planet Mul sebagai mas kawin. Worse? Is that negotiable? No. Dan film pun berakhir sampai di sini.